Melanjutkan cerita sebelumnya. Perbatasan Utara. Beberapa patriark aliansi keadilan bermaksud mengejar Huliem, namun Lin Feng menghentikan mereka, karena Huliem melesat sangat cepat. Dia merasa mengejar Huliem merupakan hal yang sia-sia. Lebih baik kita selesaikan peperangan ini, ucap Lin Feng. Lin Feng dan para patriark kemudian mengejar para prajurit musuh yang berhendak kabur. Mereka menghabisi satu persatu prajurit musuh dan tak lama peperangan berhasil dimenangkan oleh pasukan aliansi keadilan. Lin Feng dan Che, kelima patriark berkumpul di istana kerajaan Paviliun Merak. Tuan Feng, kita telah berhasil merebut kerajaan Paviliun Merak, langkah apa yang akan kita lakukan selanjutnya, tanya Saolong. Menurutku, kita hanya perlu berjaga di kerajaan ini untuk sementara waktu, jangan sampai sekte aliran hitam merebut kembali kerajaan. Balas Lin Feng. Bagaimana dengan kekosongan kekuasaan kerajaan ini? Sahut Jin Fei bertanya. Untuk masalah kekuasaan, kita serahkan saja hal ini kepada Kekaisaran Qilin, setelah sekte aliran hitam berhasil kita lenyapkan dari wilayah kerajaan ini. Lalu Lin Feng dia bermaksud melenyapkan sekte aliran hitam di wilayah kerajaan Paviliun Merak. Kelima patriark kali ini mengangguk mendengar saran dari Lin Feng. Kalian tetaplah berjaga di kerajaan sampai situasi aman dan terkendali. Aku akan pergi untuk menumpas sekte aliran hitam yang bertebaran, pembuat kekacauan, dan mencuri para gadis suci. Perintah Lin Feng. Baik tuan, serahkan saja kerajaan ini pada kami. Balas para patriark. Lin Feng kemudian pergi meninggalkan kerajaan Paviliun Merak bersama Kolonel Hansi dan pasukannya. Selama 3 minggu, Lin Feng menjelajahi wilayah kerajaan Paviliun Merak. Dia, Kolonel Hansi, dan pasukannya berhasil menumpas anggota sekte aliran hitam yang membuat kekacauan, menyengsarakan rakyat dan menculik para gadis suci. Wilayah kerajaan Paviliun Merak kembali aman dan terkendali berkat Lin Feng. Rakyat pun mulai mengeluh-elukan Lin Feng sebagai tuan bercadar hitam. Kini perhatian Lin Feng tertuju ke perbatasan utara Istana Bintang, di mana Mo Jin dan beberapa patriark sekte aliran hitam lainnya berusaha memperluas kekuasaan. Kolonel, aku akan pergi ke perbatasan utara Istana Bintang untuk melihat kondisi di sana, ujar Lin Feng kepada Kolonel Hansi. Bagaimana dengan kami tuan? Kalian bisa tetap di sini untuk mengelola tambang emas, balas Lin Feng. Lin Reng kemudian memberitahukan lokasi beberapa tambang emas yang akan dikelola Kolonel Hansi. Setelah itu, Lin Feng melesat pergi menuju perbatasan utara kerajaan Istana Bintang. Sepertinya aku harus cepat mempelajari teknik tenaga terbang untuk mempercepat pergerakanku, gumam Lin Feng sambil melesat. Di perbatasan utara Istana Bintang, Mo Jin dan pasukannya berhasil membuat pasukan kerajaan yang berjaga mengalami kekalahan. Mereka terus memperluas kekuasaan tanpa mengetahui bahwa kerajaan Kekaisaran Merak sudah direbut oleh aliansi keadilan. Mo Jin dan beserta sejuta pasukannya dari aliansi sekte aliran hitam berusaha menuju ke ibu kota kerajaan Istana Bintang. Mereka berniat merebut kerajaan Istana Bintang dan menjadikannya sebagai bagian dari kekuasaan Kekaisaran Merak. Namun, langkah Mo Jin terhenti oleh aliansi keadilan yang berhasil dibentuk oleh Lin Feng melalui sekte pedang api. Sekte Pedang Api berhasil mengajak 6 sekte besar bergabung dengan bagian dari aliansi keadilan. 6 sekte besar itu yaitu Sekte Phoenix Surgawi, Sekte Lembah Naga, Sekte Macan Putih, Sekte Langit Biru, Sekte Mawar Suci dan Sekte Bulan Sabit. Mereka awalnya akan menuju Paviliun Merak untuk membantu aliansi keadilan di wilayah itu. Namun langkah mereka terhenti mengetahui pasukan besar dari sekte aliran hitam menyerang perbatasan utara Istana Bintang. Aliansi keadilan di kerajaan Istana Bintang pun menghalau pergerakan Mo Jin dan pasukannya. Mereka sudah saling bertempur selama 10 hari, namun aliansi keadilan terus bergerak mundur karena jumlah pasukan aliansi sekte aliran hitam yang lebih banyak dari jumlah pasukan mereka. Setelah beberapa hari berlalu, Lin Feng sampai di area peperangan antara aliansi kehadiran Bintang dan pasukan dari Mo Jin. Jumlah prajurit aliansi keadilan terlalu banyak memperhatikan pasukan musuh. Dia kemudian berpikir menghabisi banyak prajurit musuh untuk membalikan keadaan. Perang terus terjadi. Beberapa patriark aliansi keadilan harus menghadapi 2-3 patriark dari pasukan musuh. Begitupun dengan patriark Phoenix Surgawi yang harus menghadapi Mo Jin dan patriark sekte beruang hitam sekaligus.
Tidak hanya Patriark, para tetua dan prajurit aliansi keadilan pun juga harus menghadapi 2-3 musuh sekaligus karena jumlah kekuatan yang sangat tidak seimbang. Patriark, tetua dan prajurit aliansi keadilan pun bergerak mundur sesuai dengan instruksi Patriark Sekte Phoenix Surgawi. Mereka kalah jumlah dan hanya bisa menahan pasukan musuh agar tidak cepat sampai ke ibu kota kerajaan Istana Bintang sambil mengulur waktu. Saat Patriark, tetua dan prajurit aliansi keadilan siap mundur, Lin Feng melesat dari tempat persembunyiannya dan merangsek ke kerumunan musuh. Dia membabi buta menyerang prajurit musuh dan membunuh mereka satu persatu. Patriark Sekte Phoenix Surgawi terhentak kaget melihat Lin Feng yang entah dari mana datangnya menyerang dengan brutal barisan musuh. Siapa itu? Patriark Zenli melihat ke arah Lin Feng. Mereka juga sama kagetnya dengan Patriark Sekte Phoenix Surgawi. Patriark Zenli dari Sekte Pedang Api mengenal dengan jelas Lin Feng yang mengenakan cadar itu. Pemimpin aliansi keadilan, ucapnya. Apakah benar hal itu? Tanya para patriark. Patriark Zenli hanya mengangguk dan menjawab rasa penasaran para patriark. Kalau begitu ayo kita kembali serang mereka. Perintah Patriark Sekte Phoenix Surgawi. Bagaikan monster, perang pun kembali pecah. Pasukan aliansi keadilan yang hendak bergerak mundur kembali maju menyerang pasukan musuh. Mo Jin dan para patriark musuh mengerutkan alis mereka. Dalam waktu sekejap Lin Feng telah berhasil menewaskan ribuan prajurit mereka. Pedang gelombang kehancuran. Pedang menembus langit. Tarian pedang naga. Lin Feng secara bergantian mengeluarkan teknik andalannya. Ribuan prajurit musuh berterbangan ke sana kemari dan tewas seketika. Lin Feng bergerak lincah bagaikan bayangan di kerumunan prajurit musuh. Serak, serak, serak. Dalam sekali tebas ratusan musuh tewas di tangannya. Tidak ada prajurit yang mampu menghindari dari serangan mematikan yang dilesatkan olehnya. Mereka tumbang dan bergeletakan di tanah. Aku harus menghentikannya, gumam Mo Jin. Mo Jin kemudian berusaha mengejar Lin Feng untuk menghalaunya agar pasukannya tidak banyak yang tewas. Namun, Lin Feng bergerak sangat cepat tanpa bisa dihentikan olehnya. Mengetahui Mo Jin mengincar Lin Feng, Patriark Phoenix Surgawi dengan cepat melesat ke arahnya. Dia mencoba untuk menghalangi Mo Jin agar Lin Feng dapat bergerak bebas menghabisi prajurit musuh yang berjumlah sangat banyak. Terang, Patriark, saya Patriark Sekte Phoenix Surgawi menghalau pergerakan Mo Jin. Akulah lawanmu, ucap Patriark Sekte Phoenix Surgawi. Ah, sial. Gerutu Mo Jin yang tidak berhasil menghalangi pergerakan Yin Feng. Pertarungan antara Patriark Sekte Phoenix Surgawi dengan Mo Jin pun kembali pecah. Patriark dari Sekte Beruang Hitam pun kembali membantu Mo Jin menghadapi Patriark Sekte Phoenix Surgawi. Lin Feng terus bergerak bebas menghabisi ribuan demi ribuan prajurit musuh. Prajurit aliansi keadilan tersenyum senang dengan kedatangan Lin Feng yang membantu mereka. Mereka kembali memulai peperangan menghadapi prajurit musuh. Kedatangan Lin Feng membawa angin segar bagi prajurit aliansi keadilan. Jika Lin Feng terus melakukan aksinya, bukan tidak mungkin pasukan aliansi keadilan membalikan keadaan dan membuat musuh terdesak. Apa dia dari seksi aliran hitam? Kenapa berbuat curang menyerang prajuritku yang lebih lemah darinya? Mo Jin mengutuk perbuatan Lin Feng. Patriark Sekte Phoenix Surgawi tidak senang melihat perhatian Mo Jin tertuju ke arah Lin Feng. Kemana perhatianmu? Apa kamu meremehkan kekuatanku? Berhentilah beromong kosong. Patriark Sekte Beruang Hitam melesat menyerang Patriark Sekte Phoenix Surgawi. Terang. Mo Jin mengikuti Patriark Sekte Beruang Hitam dan kembali menyerang Patriark Sekte Phoenix Surgawi. Terang, terang, terang. Cepat kita habisi dia. Perintah Mo Jin. Patriark Sekte Beruang Hitam mengangguk dan mulai mengeluarkan teknik andalannya untuk melumpuhkan Patriark Phoenix Surgawi. Patriark Sekte Phoenix Surgawi bukanlah patriark biasa, kekuatannya sangat hebat, dan sektenya termasuk ke dalam jajaran sekte besar di wilayah Kekaisaran Qilin. Dia tidak mudah dikalahkan meskipun Mo Jin dan Patriark Sekte Beruang Hitam memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Di sisi lain, para patriark dan ketua aliansi keadilan juga kembali harus menghadapi 2-3 petinggi musuh sekaligus. Begitupun dengan Patriark Zenli yang harus menghadapi 3 tetua pasukan musuh. Lin Feng terus menghabisi prajurit musuh. Prajurit musuh mulai menghindar dan menjaga jarak agar tidak terkena jangkauan serangan Lin Feng. Namun didampingi dengan kecepatannya,
terus mendekat ke kerumunan musuh dengan pedang 9 bintang di tangannya. Wus, wus, wus. Lin Feng bergerak zigzag bagaikan sekelebat bayangan sambil menebas prajurit musuh. Prajurit musuh terus berjatuhan tewas di tangan Lin Feng. Tarian pedang naga. Lin Feng kembali mengeluarkan teknik andalannya. Dia memutar tubuhnya dengan gesit menghindar dan menangkis serangan prajurit musuh lalu menebas mereka. Tak lama Lin Feng berhasil menghabisi puluhan ribu prajurit musuh, namun anehnya, di jubahnya tidak ada sepercik pun darah pasukan musuh, begitupun dengan bilah pedangnya yang tetap bersih mengkilap. Beberapa prajurit musuh mematung, melihat Lin Feng. Tuan bercadar hitam itu bukanlah manusia, tapi dia monster yang lebih kejam dari sekte aliran hitam sendiri. Mereka mulai ketakutan dan berlari menjauh dari Lin Feng. Lin Feng bagaikan monster yang dengan mudah menghabisi buruannya. Setiap ayunan pedangnya ratusan sampai ribuan prajurit musuh tewas terbunuh. Lin Feng terus mengejar dan memburu prajurit musuh yang mulai berlari menjauh darinya. Barisan pertahanan prajurit musuh dibuat porak-poranda olehnya. Prajurit aliansi keadilan pun terlihat mulai bisa mengimbangi pasukan musuh. Kita akan memenangkan peperangan ini berkat Tuan bercadar hitam. Gumam mereka menjadi bersemangat mengalahkan musuh-musuh yang dihadapinya berkat Lin Feng. Perang terus terjadi, dan jumlah pasukan musuh terus-menerus berkurang secara drastis. Namun, beberapa petinggi aliansi keadilan telah tewas di tangan petinggi musuh karena tidak sanggup dikeroyok. Para petinggi aliansi keadilan pun sudah mulai kewalahan menghadapi para petinggi musuh. Mereka mulai terlihat tidak berdaya. Aku harus membantu mereka, gumam Lin Feng mengetahui situasi yang dialami petinggi aliansi keadilan. Beberapa prajurit musuh telah dibuat ketakutan oleh Lin Feng. Mereka mulai meninggalkan area peperangan untuk melarikan diri. Prajurit aliansi keadilan pun berhasil membalikkan keadaan berkat Lin Feng. Mereka mulai terlihat menguasai peperangan karena jumlah pasukan musuh yang mulai terlihat seimbang. Setelah menghabisi ratusan ribu prajurit musuh, Lin Feng beralih membantu para petinggi aliansi keadilan. Sial. Monster itu telah membalikkan keadaan. Gerutu Mo Jin sambil terus melawan Patriark Sekte Phoenix Surgawi. Meskipun para petinggi pasukan musuh telah membuat para petinggi aliansi keadilan terdesak, Mo Jin mulai menyadari bahwa tidak mungkin dapat menjangkau kerajaan Istana Bintang. Dia memastikan akan semakin banyak prajuritnya yang tewas jika perang terus berlanjut. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Patriark Sekte Beruang Hitam. Lebih baik kita mundur dan kembali terlebih dahulu ke Kaisaran Merak. Balas Mo Jin. Utusan Kaisar Qi Lian. Mundur. Teriak Mo Jin. Dia kemudian bergerak mundur diikuti oleh pasukannya. Para petinggi aliansi keadilan hanya melihat Mo Jin dan pasukannya mundur. Mereka tidak berani mengejar mereka karena sudah kelelahan akibat perang yang berlangsung cukup lama. Fenger, kamu berhasil membuat pasukan kita memperoleh kemenangan, ujar Patriark Zhen Li setelah mendekat ke arah Lin Feng. Lin Feng hanya mengangguk kemudian berkata, Patriark telah berhasil mengajak sekte lain ikut bergabung aliansi keadilan. Kemenangan ini bukan karena aku tapi karena Patriark. Tuan, Anda telah berhasil membawa kemenangan untuk kita, ujar Patriark Sekte Phoenix Surgawi kepada Lin Feng. Patriark Zhen Li merasa bangga memiliki murid seperti Lin Feng di sektenya. Perkenalkan, dia pemimpin aliansi keadilan, dan juga merupakan murid dari sekteku, ucapnya dengan bangga. Lin Feng membungkuk hormat di hadapan para patriark. Salam Patriark, aku Lin Feng. Aku Litian, Patriark Sekte Phoenix Surgawi. Litian memperkenalkan dirinya diikuti oleh patriark lain yang juga memperkenalkan diri mereka masing-masing. Bagaimana kondisi di kerajaan Paviliun Merak? Apa kita akan ke sana untuk merebut kerajaan? Tanya Litian. Tidak perlu. Aliansi keadilan wilayah kerajaan Paviliun Merak sudah berhasil direbut. Kerajaan aliansi lebih baik menjaga keamanan kerajaan Istana Bintang. Balas Lin Feng. Para patriark pengangguk mendengar saran dari Lin Feng. Ngomong-ngomong, bisakah kami melihat wajahmu, Tuan? Litian penasaran dengan wajah Lin Feng. Dia meminta Lin Feng melepaskan cadarnya. Mungkin nanti aku akan memperlihatkan wajahku pada kalian. Sekarang aku harus bergegas kembali ke kerajaan Paviliun Merak. Lin Feng merasa jika pasukan sekte aliran hitam akan kembali ke kerajaan, karena mereka belum mengetahui bahwa kerajaan tersebut telah direbut oleh aliansi keadilan.
Lin Feng yang menyimpan dendam yang sangat dalam terhadap sekte aliran hitam juga bermaksud menumpas dan membersihkan mereka dari wilayah kerajaan Paviliun Merak. "Fenger, dengan apa kamu akan ke sana?" tanya Patriark Zenli. "Aku melalui jalur darat ke sana," balas Lin Feng. "Bagaimana jika aku meminjamkan binatang spirit milikku untukmu?" tawar Litian. "Tidak perlu, Patriark. Meskipun aku melalui jalur darat, kecepatanku tidak kalah dengan mereka yang melalui jalur udara," tolak Lin Feng. "Baiklah kalau begitu. Berhati-hatilah, kami akan melaksanakan saranmu untuk menjaga wilayah Istana Bintang," ujar Litian. Lin Feng mengangguk. "Aku permisi dulu, Patriark," ujarnya kemudian langsung melesat pergi untuk menyusul ketinggalannya dari pasukan Mu Jin yang sudah terlebih dahulu melarikan diri. Sementara itu, pemberontakan di kerajaan Paviliun Merak telah terdengar oleh Kekaisaran Qilin. Kaisar Qilin juga mengetahui tentang aliansi keadilan yang berhasil merebut kembali kerajaan Paviliun Merak dari tangan sekte aliran hitam. Dia mengutus seseorang untuk mencari tahu dan menangani kerajaan tandingan Merak, yang sempat diambil alih oleh sekte aliran hitam. Utusan dari Kekaisaran Qilin itu kemudian mengangkat seseorang dari klan Su sebagai raja. Klan Su pun menjadi klan penguasa menggantikan klan Zhao yang telah berkhianat. Selain itu, keputusan dari Kaisar Qilin juga mengundang Lin Feng sebagai tuan bercadar hitam untuk menyaksikan sayembara. Kaisar berusaha mendekati Lin Feng agar upayanya menyatukan sekte aliran putih dan netral dapat terlaksana. Dia berharap aliansi keadilan dapat membawa kedamaian dan ketentraman di wilayah Kekaisaran Qilin. "Tuan, pemimpin aliansi keadilan sedang tidak ada di kerajaan. Aku akan menyampaikan undangan dari Kekaisaran Qilin ketika bertemu dengannya," ucap Jin Fei kepada utusan Kaisar Qilin. "Baiklah. Atas nama Kaisar, sampaikan rasa terima kasih kepadanya, karena telah membantu merebut kami kerajaan Paviliun Merak." Pinta utusan dari Kekaisaran Qilin dianggukkan oleh Jin Fei. "Aku akan kembali ke Kaisaran lanjutnya." "Hati-hati, Tuan," ucap Jin Fei. Utusan dari Kekaisaran Qilin pun pergi meninggalkan kerajaan Paviliun Merak. Dia tidak sempat bertemu dengan Lin Feng dan hanya menyampaikan maksud kedatangannya kepada Jin Fei dan Patrick lainnya. Setelah beberapa hari, Mo Jin dan pasukannya sampai di ibu kota kerajaan Paviliun Merak. Mereka terhentak kaget karena gerbang ibu kota dijaga ketat oleh pasukan aliansi keadilan. Mo Jin mengerutkan alisnya. "Sial. Apa yang terjadi di sini?" Penjaga gerbang yang melihat Mo Jin dan ratusan ribu pasukannya segera melapor kepada Patriark Aliansi Keadilan. Para patriark pun langsung melesat menuju gerbang ibu kota. Bersamaan dengan hal itu, Lin Feng sampai di ibu kota kerajaan. Dia menemui para patriark Aliansi Keadilan yang sekarang sudah berada di gerbang ibu kota. "Patriark, ayo. Kita serang dan habisi mereka," ajaknya tanpa banyak basa-basi. Para patriark hanya mengangguk kemudian memimpin pasukan mereka masing-masing keluar gerbang ibu kota untuk menyerang pasukan sekte aliran hitam. Beberapa prajurit Mo Jin terlihat lesu dan lemah. "Aku sudah sangat kelelahan akibat perang di perbatasan utara Istana Bintang Gerutu," salah satu dari mereka. "Aku pun sudah terluka parah, tidak sanggup lagi berperang," sahut prajurit lainnya. "Bagaimana ini?" tanya yang lainnya. "Lihat itu. Monster itu juga berada di sini," tunjuk salah satu prajurit ke arah Lin Feng. "Aku lebih baik kabur dari sini." Beberapa prajurit mulai ketakutan dan melarikan diri. Mereka tidak ingin mati konyol melawan pasukan aliansi keadilan. Mereka berlarian ke sana kemari untuk menyelamatkan diri. Patriark beruang hitam menyipitkan matanya. "Patriark, bagaimana ini? Apalagi yang harus kita lakukan? Lebih baik kita kabur dari sini. Kerajaan ternyata sudah direbut oleh aliansi sekte aliran putih," balas Mo Jin. Bersambung. Sekedar informasi saja, dikarenakan bab terbaru dari cerita novel ini belum terupdate lagi, maka saya akan mencoba cari cerita novel lainnya yang mungkin lebih seru dari cerita novel ini. Alasan belum bisa terbukanya bab terbaru, dikarenakan sang penulis sedang mengalami sakit. Dan saya meminta doanya, agar penulis cepat disembuhkan dari penyakitnya agar segera bisa melanjutkan cerita novel selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya.